Halo kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, ketemu lagi sama saya di channel YouTube Bagis. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika kemarin saya dinyatakan positif COVID-19 begitu. Jadi mungkin cerita ini tidak bisa saya ceritakan secara urut itu ya, dari awalnya itu secara kronologis, tapi sudah saya bikinkan konsepnya, jadi kurang lebih seperti inilah gitu. Tujuan saya membuat video ini agar bisa berbagi lah, kita saling mengingatkan, saling mengedukasi bahwa COVID itu nyata adanya, kemudian korban sudah banyak, dan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Yang paling nyata itu di ekonomi jelas ya, perdagangan, PPKM itu berpengaruh sekali, pariwisata, ada juga pendidikan, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi yang saya perlu tekankan bahwa COVID itu tidak main-main gitu. Dan itu kalau misalnya itu adalah sebuah konspirasi itu, maka ya nggak mungkin lah negara-negara maju juga mengalami hal yang sama gitu. Karena apa? Tidak ada satupun negara yang sepakat dengan adanya konspirasi berupa virus, serangan berupa virus, itu nggak ada yang sepakat seperti itu. Kita semua pasti melawan itu gitu. Dan itu memang benar adanya bahwa itu ada gitu. Dan dampaknya luar biasa sekali. Sekolah yang tidak, misalnya di Indonesia aja lah ya, karena saya sebagai guru kan mengalami sendiri bagaimana susahnya anak-anak itu selama kurang lebih 3 semester, ini masuk ke semester keempat, itu anak-anak nggak belajar di sekolah gitu kan, dengan segala keterbatasan yang ada itu kan. Kalau misalnya idealnya yang di luar negeri itu pembelajaran secara online dan sebagainya, itu ada plus minusnya gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa tenang saja, itu enggak seperti itu, karena banyak sekali bidang-bidang yang dipengaruhi atau terdampak dari adanya COVID-19 ini gitu. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Jadi mari kita saling mengingatkan lah itu bahwa COVID-19 itu nyata adanya, korbannya sudah banyak sekali, kemudian berpengaruh pada aspek bidang-bidang ekonomi lah yang paling kita rasakan sebagai rakyat kecil itu kan, perdagangan, pariwisata, pendidikan, lapangan kerja, kemudian mungkin bagi para supir-supir yang sekarang tidak bisa melakukan perjalanan, nggak ada orderan itu kan sangat berpengaruh sekali. Dan itu tidak hanya isapan jempol belaka, tapi memang benar-benar ada gitu, tetangga atau teman yang cerita bahwa saya sudah lama sekali nganggur. Bahkan tetangga saya sendiri itu sejak adanya belajar dari rumah, maka dia tidak bisa jualan di kantin begitu. Jadi kantinnya tutup, bukan kantinnya ditutup gitu, tapi karena nggak ada anak yang sekolah, otomatis mau jualan sama siapa kan gitu. Jadi itu ya, jadi marilah kita saling mengingatkan, saling berbagi pengalaman itu. Tidak menghasut, tidak memprovokasi itu. Wah ini vaksin itu konspirasi, vaksin itu bisnis. Terlepas dari itu semuanya pasti ada dampak ke sana. Tetapi kita pada dasarnya gini, kalau saya sendiri itu lebih kepada prinsip begini, kita ngomong sesuai dengan porsinya kita gitu. Kalau Anda itu dokter, boleh Anda komentar, misalnya kayak dokter Tirta itu kan, dia itu punya pengetahuan, punya basic seperti itu, maka dia punya punya cukup pengetahuan untuk menyampaikan tentang COVID gitu. Atau mungkin tenaga kesehatan, ahli vaksin, itu bisa komentar seperti itu, menteri kesehatan dan sebagainya, atau mungkin para ahli yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Para dokter-dokter yang menangani, mungkin mereka punya curhatan, punya pengalaman. Kita bisa melihatnya banyak sekali dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang berbagi
pengalamannya selama menghadapi atau eh, menangani COVID-19 bagi yang di rumah sakit, khususnya yang di rumah sakit itu kan. Jadi kalau misalnya Anda itu pedagang gitu, ya kalau misal jelas ada dampak gitu kan, ada dampak gitu. Jelas ada dampak itu, ada dampak itu banyak sekali dampaknya, yang mungkin sepi, mungkin orderan semakin sedikit dan sebagainya. Ya yang pertama, kalau misalnya Anda belum yakin bahwa COVID itu ada dan acuh tak acuh itu, ya mungkin Anda tidak rugi, tapi mungkin sekitar Anda akan rugi dan sebagainya. Nanti kita bahas itulah ya. Nanti kita lanjutkan di belakang. Sekarang kita mulai saja ya. Jadi saya akan ceritakan awal ketika saya mengalami gejala itu ya. Yang pertama itu pada hari Rabu tanggal 16 Juni, berarti ya hampir sebulan lalu lah. Hampir sebulan lalu. Jadi setelah maghrib itu gejala awalnya saya itu merasakan serak-serak di tenggorokan. Jadi hanya seperti itu, serak-serak. Itu nggak nyampe 2 jam, itu saya sampai di angkringan, itu saya sudah rasanya menggigil, itu demam, itu. Kemudian kakinya linu di persendian. Itu saya ingat sekali itu. Bahkan jam 9 itu kan masih sore lah, belum begitu malam itu kan. Saya itu biasanya nongkrong di angkringan itu sampai jam 1 sampai jam 2 itu nggak ada masalah. Sampai jam 9 badannya udah dingin banget. Akhirnya aku pulang. Nah, pulang langsung mancal selimut, jaketnya didobeli, anyes banget, wah luar biasa. Nah, kemudian minum Sunmol waktu itu. Nah, kalau nggak salah minum Sunmol, tapi itu belum. Nah, kemudian ditambahin mulai agak pusing-pusing. Gitu. Nah, hari Kamisnya mulai penciuman agak mulai hilang itu, tapi belum sih, masih bau-bau gitu. Tapi minyak kayu putih nggak begitu bau dah. Bahkan ketika istri pakai minyak kayu putih, oh ada baunya gitu. Tapi kadang ada baunya, masih seperti itu. Nah, karena istri saya itu adalah tim satgas di kampung itu, di desa itu. Dia terus respon, jadi anak-anak itu langsung diungsikan ke tempat nenek gitu, langsung diungsikan ya, mencegah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak itu kan ya rentan dan sebagainya itu. Akhirnya diungsikan. 2 hari aku masih di rumah, masih belum mau berobat itu, Nah, akhirnya hari Sabtu pagi aku berobat ke dokter, ke vaskes tingkat 1, dokter keluarga, ada dokter Ana di Banjar itu. Nah, saya ketemu sama dokternya, tapi yang nungguin bukan dokter Ana, dokter siapa itu, laki-laki. Dia langsung mengatakan, Mas, Anda lebih baik swab saja gitu, karena kemungkinan Anda mempunyai beberapa gejala yang mencirikan itu COVID-19. Nah, pulang dikasih obat tuh kan, minum obatnya. Hari Minggu udah nggak kuat, hari Seninnya berangkat dah ke RSI. Nah, hari Senin berangkat ke RSI Banjarnegara itu, langsung masuk ke ICU, Nah, di sana ditanya, mau swab Mas? Oh iya. Nah, di sana sudah ramai sekali swab. Nah, kalau kondisinya ringan itu disarankan untuk langsung ke poli, tapi kalau misalnya kondisinya berat itu bisa swab, kemudian nanti harus siap untuk diisolasi, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada missing informasi gitu ya. Tapi pada dasarnya di RSI pelayanannya bagus, perawatnya cepat, masuk didata, nunggu sebentar langsung swab begitu. Kemudian nunggu hasilnya begitu.
Jadi di situ di ruangan itu kalau nggak salah ada 4 orang yang lumayan sudah sepuh. Di situ aku yang paling muda. Aku mojok ngumpet di pojokan. Itu udah mulai gigil gitu, nggak enak. Hasilnya keluar positif. Nah, saya disarankan untuk opnam gitu. Nah, jadi harus isolasi di rumah sakit gitu. Nah, tapi itu tidak terjadi gitu. Jadi akhirnya saya isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri dengan pertimbangan saya masih oke lah gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang secara resmi dari Kementerian Kesehatan itu beberapa ciri-ciri gejala ringan, gejala berat dan sebagainya itu yang menjadi kriteria orang itu bisa isolasi mandiri atau harus isolasi di rumah sakit. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat itu secara resmi di Instagramnya Kementerian Kesehatan. Ya, jadi @kemenkes_ri gitu. Nah, di sini ya kalian bisa melihat ada panduan memberikan ASI kepada bayi bagi ibu yang positif COVID ada di situ. Kemudian ada lagi, nah ini ada jadi kita itu disarankan untuk kalau di sini kita bisa melihat banyak sekali informasi-informasi yang resmi gitu. Jadi bukan hanya dari share-sharean WA, WhatsApp grup dan sebagainya, tapi ini resmi gitu. Jadi kevalidan data itu jelas, bukan hanya jere-jere dan sebagainya. Tidak seperti itu gitu. Di IG-nya itu misalnya ada informasi gejala-gejala COVID, ada informasi tentang kriteria orang yang gejala ringan dan sebagainya gitu. Nah, yang saya rasakan itu sama seperti tadi yang aku ceritakan itu. Jadi ya hilang bau, hilang rasa gitu. Kemudian pegel, kalau saya sendiri itu disertai batuk, sempat batuk juga. Nah, lanjut ke yang tadi, kenapa kok saya tidak isolasi di rumah sakit itu? Pertimbangannya itu. Jadi saya merasa bahwa gejalanya masih ringan lah. Nah, karena tadi saya sudah bilang di rumah sakit bahwa saya bersedia untuk opnam itu, maka untuk membatalkan yang sudah saya sampaikan itu tadi, maka saya harus menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000, yaitu surat pernyataan atas permintaan sendiri minta pulang. Nah, harus isolasi mandiri, jadi tidak isolasi di rumah sakit itu. Nah, kenapa seperti itu gitu, Kak? Kalau kakak ipar saya itu akhirnya opnam di rumah sakit, dia bersedia isolasi di rumah sakit. Maksudnya sama hari itu, tapi beliau masuk lebih dulu. Jadi saya sampai di IGD mau swab, dia mau pindah ke ruang isolasi begitu. Selisihnya berapa jam lah gitu. Nah, hanya isolasi mandiri di rumah itu. Nah, isolasi mandiri di rumah itu yang harus diperhatikan, kita jangan menyombongkan diri bahwa wah nggak penting di rumah sakit, nggak boleh seperti itu. Kita itu orang sipil yang tidak punya ilmu kesehatan, yang tidak mengetahui seluk-beluk kesehatan, apalagi seluk-beluk prosedur COVID dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, maka saran saya begini, perbanyak wawasan tentang COVID. Waspada, tujuannya untuk waspada, bukan untuk menghasut, bukan untuk menjatuhkan atau untuk
memperkeruh suasana, tidak seperti itu, tapi untuk menambah pengetahuan saja agar kita lebih waspada lah. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa apa, kenapa kok memilih di rumah itu? Kalau di rumah itu menurut saya pribadi, jadi ini pendapat pribadi ya, di rumah itu lebih nyaman gitu. Karena rumah saya itu sebelahnya kebun, itu saya bisa menikmati suasana kebun lah setiap hari itu. Kemudian kenyamanannya tentu saja lebih tinggi. Nah, itu merupakan sugesti yang saya ambil begitu. Nah, kemudian keuntungannya lagi apa tadi? Menu makanannya bebas sesuai selera gitu. Jadi jelas lah ya, kita bukannya ini saya menghasut untuk Anda tidak mau isolasi di rumah sakit ya. Tetap kuncinya ada di tenaga kesehatan dan kondisinya kita. Kita nggak bisa seperti itu. Ini saya cerita apa yang saya alami, yang menurut saya kenapa saya pilih isolasi mandiri di rumah. Menu makanannya bebas sesuai selera, mau bikin mie rebus oke, mie goreng oke gitu, karena tidak ada pantangan itu. Yang jadi pantangannya kan karena hilang penciuman dan hilang rasa, itu makanya jadi nggak enak rasanya gitu. Kemudian kalau di rumah itu apa ya, bisa dangdutan gitu loh, bisa dangdutan, nyetel TV, keras oke, pelan oke, pindah-pindah ruang gitu kan. Nah, isolasi mandirinya saya di rumah. Kemudian keesokan harinya istri saya swab dan dinyatakan positif, jadi ketularan. Berarti sesuai prediksi, anak-anak aman, udah diungsikan ke tempat yang baik. Nah, di rumah itu ya masak, ya nyuci, tapi ada beberapa kriteria yang kita lakukan, ada kesepakatan ya antara saya sama saya berdua di rumah itu. Nah, yang berikutnya apa? Kalau di rumah itu apa ya? Ya home sweet home lah. Enak kalau di rumah. Tapi jelas ada kelemahannya gitu. Kelemahannya kalau di rumah kan tidak ada tenaga kesehatan, artinya kita harus berkomunikasi dengan teman kita, mungkin tenaga kesehatan atau saudara gitu, untuk memantau perkembangannya kita. Jadi jangan karena kamu di rumah terus ngegungke awak ada, wah tenang aman, ini nang rumah gue aman, tidak ada penyakit, tidak ada apa, enggak seperti itu, enggak boleh seperti itu. Ini hubungannya, karena ini bukan apa sekedar apa ya, bukan penyakit biasa lah, tapi ya termasuk luar biasa. Nah, tidak juga ada alat gitu. Kalau misalnya sampai kondisinya memburuk, itu kan beresiko sekali. Makanya perlu dipertimbangkan juga kalau isolasi di rumah, perlu mempertimbangkan jarak antara rumah dengan rumah sakit. Kemudian mempersiapkan saudara, teman atau tante yang punya mobil yang siap mengantar seperti itu. Kalau saya dari rumah ke rumah sakit kan paling jaraknya 500 sampai 600 meter, 3 menit nyampe gitu. Kemudian kenapa saya nggak ngambil di rumah sakit, karena yaitu apa ya, udah takut dulu, udah parno disit karo rumah sakit tuh, sing mampu obat lah dan sebagainya. Ya kalau misalnya kita dapat, aku sih nggak tahu ya, ruang isolasi itu 1 orang atau 2 orang, itu nggak tahu karena belum masuk ke situ. Sekarang kalau misalnya di ruang isolasi itu isinya 2 orang, kita sehat nih misalnya gitu, kita gejala ringan aja gitu, sing sebelah ngip pegel, wah geger kan, apa, wah giliran kita kapan gitu? Kita lagi santai, sebelah ada tindakan, itu bisa seperti itu, karena itu sugesti sekali gitu. Jadi nggak mutlak sih, tetapi itu kan bisa. Tapi kalau misalnya kita di ruangan, misalnya 2 orang misalnya atau 3 orang itu, kok satu vibe gitu, dia tuh suka ngegame, lumayan bisa betulan batin kan, batin tolanan. Dia suka sinetron Ikatan Cinta, kita suka, bisa seperti itu. Tapi kalau nggak satu vibe seperti itu, ya kita tertekan gitu.
pikirannya beli bae, pikirannya kepengen dolan bae, ruangannya kan monoton seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, ini saya bukan maksud ya, tapi hanya cerita saja apa yang jadi perspektif saya ketika saya sendiri menentukan kenapa pilih isolasi mandiri di rumah. Nah, tapi apes beneran apes. Jadi setelah saya menentukan pilihan untuk isolasi mandiri di rumah, malam kedua kalau nggak salah, berarti hari Senin saya swab itu positif, hari Selasa atau hari Rabu itu saya itu kondisinya memburuk. Saya itu mengalami sesak nafas. Nah, disitulah tadi pertimbangan saya kenapa saya mengatakan kalau di rumah itu tidak ada tenaga kesehatan dan tidak ada alat kesehatan yang memadai. Karena kita itu bukan orang kesehatan, kita bukan ahli vaksin, kita hanya orang sipil. Nah, sudah seperti saya sendiri yang alami pegel, ngip, bengek. Ya, kepriwe salah satu efek yang paling saya rasakan ketika positif ini kan wetenge mual, nyel, mangan ora enak, dijejeli ora enak, garem mutah bae, ilate pahit, irunge ora mambu rasa, awake greges seperti itu. Esok karing kayak wong tua, kayak ini, lagi kali. Itu kan jadi pertimbangan juga. Nah, ya, tenang. Tenang. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Jadi memang saya sendiri mengalami sesak nafas itu. Kalau istri saya enggak aman, tapi saya sendiri mengalami sesak nafas itu. Duduk tiduran rebah nggak bisa, harus duduk gitu, setengah duduk atau duduk gitu. Tidur miring kanan, miring kiri gitu. Nah, makanya tadi di depan aku bilang kita perlu menambah wawasan itu. Apa sih COVID? Apa itu kemungkinan indikasinya atau kejadian-kejadian yang terburuk dan sebagainya itu. Jadi akhirnya apa? Ketika saya sendiri melihat bahwa di berita itu ada orang antri oksigen itu nyata mas, temenan nih, orang dagelan. Ketika misalnya jadi perbandingan gini, ketika kamu itu sedang mual itu dan sebagainya, kita bisa minta tolong perutku nggak enak, tolong belikan obat itu. Tapi kalau sudah yang namanya sesak nafas, saya sendiri yang alami ya, ini pengalaman pribadi, pegel ya harap tulung kepriwe lah, ngombakan bis angel, anaknya mau ngomong istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah penyormati temenan, malam jam-jam dini hari itulah. Salah satu gejala atau tanda yang khas dari COVID-19 adalah sesak napas. Orang yang positif COVID mengalami seperti itu. Tapi ini apa yang aku alami sendiri. Jadi riwayatnya dulu pas kecil itu kalau diingat-ingat itu saya pernah kena paru-paru basah akut itu. Jadi sanatorium itu setahun 2 tahunan lah rutin itu. Tiap hari selama 2 tahun itu. Nah, itu yang tadi aku bilang kelemahan ketika kita isoman di rumah sakit, kita tidak bisa detail mengetahui perkembangan kondisinya kita, dan apalagi misalnya datang kondisi buruk itu, sesak nafas itu kan kita nggak bisa menilai atau melakukan tindakan medis, nggak bisa gitu. Itu harus dibawa ke rumah sakit. Nah, alhamdulillah saya masih diberi nyawa untuk berbagi cerita ini, salah satunya gitu. Jadi saya bisa cerita, ngomong gitu gimana rasanya orang positif COVID seperti itu. Selang 10 hari swab evaluasi, PCR di puskesmas kalau nggak salah itu hari Rabu atau hari Kamis, ya hari Rabu. Hari Sabtu keluar hasilnya, saya masih positif, tetapi dengan kalau nggak salah skor CT-nya di atas 40, jadi sudah pemulihan itu. Tapi secara umum badannya itu selama yang nesbet itu selama 5-7 hari lah. Setelah itu udah membaik, udah enak gitu, badannya buat bergerak udah oke gitu. Tapi efeknya badannya agak gampang lemes. Bukti nyatanya apa? Pernah waktu itu nyoba nyapu di rumah itu, ya bikin kegiatan lah. Nyapu paling sekotak nih, badannya lemas gitu. Termasuk kemarin berangkat sekolah itu
bersihin ruangan ini itu baru nyapu separuh badannya udah lemes itu. Padahal ya hanya nyapu separuh gitu kan nggak apa ya, nggak seberapa lah. Ngopi juga. Nah, lanjutan ya. Jadi itu. Nah, itu yang jadi pertimbangan mengapa saya akhirnya memutuskan untuk men-share cerita ini lah. Semoga apa? Ya kita doakan saja pemerintah bisa menangani ini, saling bersinergi kerjasama, tenaga kesehatan sehat, vaksinnya mantep, bisa mengurangi resiko dan sebagainya. Ya terlepas dari beberapa kejadian misalnya ada yang sudah vaksin tapi masih positif dan sebagainya, itu kan pasti ada dasarnya gitu. Kalau tanya ke aku kenapa kok gitu, ya nggak tahu gitu, karena aku kan bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, bukan perawat, bukan ahli vaksin, dan nggak pas ngomong itu gitu. Yang pas ngomong itu dokter Cita CS gitu, menteri kesehatan atau mantan menteri kesehatan dan sebagainya, itu yang datanya jelas gitu. Kalau ini fix hanya berbagi pengalaman ketika saya mengalami COVID-19 gitu. Nah, terus untuk penyembuhannya gimana? Penyembuhan selama sakit ya apa yang diminum Bear Brand, ya, susu panda iklan barongan itu. Yusi sehari 3, Bear Brand juga sama. Terus makan buah. Saya kan pun tidak punya riwayat asam lambung gitu kan, maka atau mah gitu kan. Jadi yang tak makan itu mangga yang kecut untuk memancing rasa di lidah, buah naga sama jeruk. Nah, kalau apel sama pir saya nggak rekomen itu karena dimakan biasa-biasa saja gitu. Paling anggur, nyari anggur yang agak kecut itu bisa gitu. Nah, pelemnya ngeliat pelem sing lagi gemading, suku. Jadi ada kecut-kecutnya gitu lah, aja sing kemanisan gitu. Nah, kemudian makan suka tidak suka 3 kali 4 kali sehari. Ngemil. Nah, kenapa ngemil? Karena efek dari COVID itu salah satunya kita tuh gampang mual. Saya loh ya, saya sama istri itu gampang mual ya. Nggak makan sedikit beberapa waktu itu belum lama, paling setengah jam perutnya, tapi begitu dikasih makan itu lumayan itu. Ngemil, cari makanan yang favorit. Nah, senengnya ciki-ciki ya situ. Senangnya chicken ya situ. Keuntungannya isolasi mandiri di rumah seperti itu. Tapi ingat ya, saya tidak menghasut dan tidak memprovokasi Anda untuk tidak mau isolasi di rumah sakit. Itu nanti kembali ke kondisi kita gitu. Jadi ini cerita itu seperti itu. Misalnya kepengen roket chicken ya tuku gitu. Kepengen sate ya tuku meskipun dipangan orang enak. Pengen sate ayam, sate wedhus, oleh sate jaran, ora apa-apa itu. Karena tidak ada makanan yang dipantang gitu. Nah, setelah itu ya sudah kembali ke biasa, badannya sudah mulai enak. Nah, apalagi yang mau diceritakan? Makanan udah, obat udah jelas. Kalau misalnya tanya jenis obatnya apa, wah nggak paham. Jenenge dawa gitu. Tapi ya intinya adalah kalau kamu berobat, kalau kamu positif di indikasi itu, pasti dokter kasih. Nah, ini saran. Mungkin kamu ya teman atau tetangga ada yang pernah positif itu. Kemudian merasakan rasanya kok ternyata terindikasi sama, indikasinya itu indikasi COVID ya. Seperti saya sendiri 3-4 hari sakit itu sejak hari Rabu itu nggak mau swab, masih membantah COVID gitu. Nah ternyata yang saya lakukan itu salah. Salahnya gini, ketika kita punya kondisi seperti itu ya, ketika kita itu mau swab itu, maka kita punya kepastian hukum secara medis bahwa kita positif atau tidak gitu. Kalau misalnya negatif, alhamdulillah. Kalau positif, isolasi rumah sakit atau tindakan medis dan yang sebagainya itu ngikuti saja sama mereka. Swab saja nggak apa-apa, swab saja gitu. Positif itu kan. Kemudian kita punya hak untuk swab evaluasi. Nah, kalau kita sudah punya kepastian hukum secara medis bahwa kita positif atau negatif,
nanti kita juga punya kepastian hukum yang selanjutnya, kepastian hak untuk vaksin. Karena kalau tidak salah perawatnya bilang kalau sudah pernah positif COVID, vaksin paling dekat 3 bulan. Gitu. Padahal sekarang yang rame PPKM mau perjalanan harus sudah punya kartu vaksin. Ya enggak? Kalau enggak sudah dibuktikan bahwa sudah positif, sudah negatif, itu kan jelas. Itu yang jadi tiketnya kita perjalanan itu. Nah, makanya nggak heran tadi malam ada yang tanya, ada info vaksin nggak? Padahal dari dulu nggak mau vaksin itu. Ya, kalau ada vaksin ya orang penting vaksin dulu seperti itu. Nah sekarang vaksin berebutan. Jadi pemerintah itu punya strategi yang bagus sekali untuk memastikan bahwa vaksin itu bisa dilaksanakan dan disebarkan segera. Gitu. Nah, apresiasi top buat pemerintah. Kemudian apresiasi juga buat tenaga kesehatan, pedagang, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mau melaksanakan prokes. Bagi yang belum, hati-hati. Tetap prokes. Teman saudara itu. Dan beberapa teman saya itu seminggu inilah mereka telepon sharing. Jadi karena beberapa waktu itu kan saya sharing pengalaman kondisi ketika lagi COVID itu kan. Jadi mereka tanya itu kan, ternyata mereka positif dan serumah sama istri, ada sama anaknya sekalian itu. Kalau ketika kita lagi sehat nggak masalah itu, tapi ketika kita lagi positif itu yang ngenes ora kok penak. Paling kepenak sehat. Temenan, paling kepenak itu sehat. Jadi itu paling kepenak itu sehat. Nah, itu pengalaman saya selama positif kemarin. Nah, belum lagi apa ya? Kalau sudah pernah positif, punya kesempatan untuk mendonorkan darah kovalen plasma atau apa itu. Wudu wong kesehatan istilahnya itu banyak sekali. Jadi seperti itu. Manut saja sama tenaga kesehatan, manut saja sama dokter, manut saja sama pemerintah. Apalagi prokes, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, bar kelindung metu ya ganti kelambi. Ora apa-apa sih mandan boros sabun lotek, tapi sing penting sehat. Pemaning berperjalanan jauh kerja dan sebagainya itu fokus jaga awake dewek, jaga keluarga, jaga kancan, jaga apa sih masyarakat dan sebagainya. Itu diperhatikan. Monggo. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Mohon maaf sekali kalau berantakan sekali ya, di konsep sama aja, di konsep sebanyak itu ngomongnya amburadul. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jika berkenan, jika ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa kalian semuanya bisa ya share lah, like, subscribe dan sebagainya. Semoga bermanfaat, semoga lancar rezekinya. Buat yang para pedagang semoga rezekinya dibuka. Buat para karyawan semoga tetap bisa bekerja gitu. Nah, jadi jangan mencibir atau maido aja, senang maido. Kok penak pegawai orang kerja digaji. Kok penak pedagang. Setiap pekerjaan itu punya plus minusnya masing-masing. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dibandingkan seperti itu. Intinya salam sehat, semangat, mari kita dukung pemerintah, lancarkan programnya, jaga kesehatan diri, teman, keluarga, sahabat, masyarakat. Jadikan prokes itu sebagai budaya baru. Kalau dulu orang masuk ATM tidak boleh pakai masker, sekarang mlebu ATM maskeran. Sesuatu yang enggak kita pikirkan sebelumnya gitu. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf jika amburadul nggak jelas itu, tapi saya senang bisa berbagi ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video yang berikutnya.